Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, senang sekali kembali saya Mugi Zainal, kembali kita di Jelang Iftar. Tidak terasa 1 tahun kita berjumpa kembali di Ramadan kali ini. Semoga setiap Ramadan ketemu, masih ada waktu kita berjumpa kembali di Ramadan berikutnya, dan semoga kita pun semakin istiqomah. Baik, dan hari ini kita juga akan membahas tema-tema yang insya Allah bermanfaat tentunya untuk kita semuanya ya pemirsa. Ya pemirsa, kita tuh sering banget ya ngedengar yang namanya syahid. Apa sih syahid maknanya dalam Al-Quran? Lalu bagaimana cara meraih syahid? Apakah betul syahid itu menjamin seseorang bisa masuk surga? Nah, kita akan membahas masalah tema dalam konsep syahid dalam Islam bersama 2 narasumber kita yang insya Allah kompeten untuk membahasnya. Siapakah beliau? Kita langsung kenalan yuk sama narasumber saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Muhammad Zain, LCMA. Apa kabar Ustadz? Baik, sehat. Mbak Mugi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya? Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Berkah. Amin, berkah selalu ya. Baik, pemirsa, beliau dosen S2 MD UIN Jakarta dan juga Wakil Ketua Umum ADAI dan juga pengurus PD PAB MUI Pusat. Masya Allah, kegiatannya banyak banget ya. Tapi hari ini hadir nih di Jelang Iftar, alhamdulillah. Dan salah satu lagi sebelah saya ya, narasumber saya cantik saleha. Ya, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ustazah Lili Muspira Nurlaili MA. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya kita selalu alhamdulillah. Dan pemirsa, beliau dosen program studi jurnalistik UIN Jakarta dan juga beliau aktif sebagai wakil sekretaris ADAI dan juga aktif sebagai pembimbing manasik haji dan umroh dari KBIH. Ya. Masya Allah, jadi sering juga nih berangkat ke Tanah Suci ya. Kapan-kapan saya ikut juga nih bersama beliau ya, Masya Allah. Iya. Baik, pemirsa, kita langsung saja, pasti udah gak sabar kan pengen mengetahui apa sih itu syahid. Langsung saja nih, saya mau bertanya langsung kepada Ustadz Zain. Ustadz Zain biar gak salah nih ya, karena kan banyak banget orang mengartikan syahid dengan berbagai macam persepsi. Nah, makna syahid dalam Al-Quran itu seperti apa? Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih banyak Mbak Mugi, Ustazah Lili, para pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kalau kita membahas tentang syahid, secara bahasa sebetulnya syahid itu bisa menyaksikan. Tapi secara istilah, orang yang tentunya ketika dia meninggal dunia, itu dia betul-betul niatnya karena Allah. Berjuang karena Allah, bahkan ketika meninggal dunia pun karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 169 maka disebutkan tuh berapa banyak mereka mengira orang yang mati syahid, orang yang mati saat di pertempuran perang Uhud, mereka nyatakan meninggal dunia, tapi di sisi Allah mereka hidup, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwata. Jangan kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia, yang syahid itu, para ahli tafsir memaknai adalah syuhada Uhud. Artinya itu para syuhada Uhud. Di antaranya lah pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan ada sebetulnya kalau kita lihat kemudian mereka memang meninggal dunia. Tapi disebutkan di sisi Allah bal ahyaun indallah. Tapi di sisi Allah mereka hidup. Nah, bahkan dalam berbagai hadis disebutkan lis suhada'i indallah karamah. Para suhada itu di sisi Allah itu mereka mulia. Nah, bahkan ada kisah dalam Asbabun Nuzul disebutkan ada sahabat Rasulullah. Ini pengantin anyar, pengantin apa ini kira-kira nih? Pengantin baru ya? Pengantin baru. Iya. Ketika jadi pengantin baru, ada seruan perang untuk jihad.
itu rupanya belum sempat mandi junub, ikut perang. Kemudian disisirlah oleh Nabi, oleh para sahabat, ini kok ada syuhada. Kalau syuhada itu jamak dari syahid. Syahid itu artinya orang yang tadi meninggal dunia saat perang. Di antaranya, dalam disebutkan di antaranya perang Uhud yang lebih terkenalnya. Nah, ini ternyata padahal tidak hujan, tapi kok ini basah. Iya. Maka kata Nabi SAW, ghasilul malaikah. Itu syuhada yang namanya Hanzalah, pengantin baru. Para sahabat bertanya ke istrinya, itu Hanzalah kenapa basah? Kata istrinya, waktu ada seruan dari Nabi SAW untuk berjihad, untuk perang, ternyata diantaranya beliau menjadi salah seorang syuhada, yaitu ternyata belum sempat mandi junub. Maka Nabi menyatakan, ghasilul malaikah. Malaikatlah yang memandikan Hanzalah, yang tadi diantaranya adalah yang mati syahid. Begitu kira-kira. Masya Allah. Mbak Mugi. Baik. Jadi intinya orang-orang yang meninggal syahid itu juga orang pilihan. Ya, benar-benar pilihan dari Allah juga ya, Ustaz ya. Dan untuk Ustazah Lili sendiri, Ustazah, kalau kita mau bicara macam-macam ya mati syahid itu kan tentunya ada beberapa ya jenisnya. Kategori, ya, kategorinya juga. Itu bagaimana tuh macam-macam dari segi kategori dari mati syahid itu sendiri, Ustazah? Ya, baik Mbak Mugi, terkait dengan mati syahid ya, macam-macamnya Mbak Mugi ya, macam-macam mati syahid ini. Sebagaimana tadi Ustadz Jen sudah jelaskan apa itu arti dari mati syahid. Ya, diantaranya adalah orang yang gugur atau terbunuh di jalan Allah. Gitu. Nah, Rasulullah pernah menanyakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kata Rasulullah, tahukah kamu apa itu? Siapa orang yang mati syahid? Kata Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang mati syahid itu adalah orang yang terbunuh di jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, jika hanya itu saja artinya orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh sedikit umatku yang akan masuk kategori mati syahid. Ya, padahal mati syahid kan diimpi-impikan ya, akan sedikit. Nah, kata sahabat, kalau begitu apa dong Rasulullah? Katanya gitu ya, kata sahabat. Kata Rasulullah, bahwasanya mati syahid itu tadi benar. Pertama adalah yang terbunuh di jalan Allah atau gugur di jalan Allah, jihad fisabilillah, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mati atau wafat di jalan Allah. Apa itu Mbak Mugi? Contohnya orang kalau yang wafat di jalan Allah. Wafat di jalan Allah, gimana kalau dia bekerja? Ya, tiba-tiba dia meninggal gitu. Ya, itu juga termasuk syahid nggak? mati syahid. Jadi orang yang kan bekerja itu untuk nafkah. Jalan untuk Allah keluarga, ya, untuk kan, keluarga ya. ya. Jadi ibadah tuh luas ya, ya Ustazah Lili. Kewajibannya keluarga. Juga orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu di jalan Allah ya. Jadi kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi wa fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, kemudian di tengah jalan atau ada musibah, ketika dia mau ke kajian nih, ke majelis ilmu, tiba-tiba mungkin meninggal ya. Ini adalah mati syahid. Masya Allah. Begitu juga orang yang mau mengajarkan ilmunya keluar rumah mau mengajar ke kampus ilmu, nih, ya tiba-tiba, ya itu juga termasuk mati syahid. Ya. Pengen banget lanjut, tapi kita jeda dulu ya, Ustazah ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, menarik sekali ya bahasan kita kali ini. Tetap bersama kami Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Bagaimana konsep syahid dalam Islam? Tema kita Jelang Iftar kali ini, dan masih bersama Ustadz Jen dan juga Ustazah Lili ya, yang akan juga men-sharingkan mengenai kajian kita kali ini. Ya, tadi Ustazah Lili masih bisa dilanjut lagi nih, macam-macam mati syahid. Iya, silakan Ustazah. Ya, baik, dilanjut Mbak Mugi ya. Tadi sudah ada yang pertama gugur jalan Allah, yang kedua
wafat di jalan Allah, Wafat di jalan Allah, tadi ya. yang untuk ilmu, Ya. bekerja atau mengajarkan ilmu. Yang ketiga adalah yang termasuk mati syahid adalah orang yang terkena wabah penyakit. Kayak kemarin tuh ada pandemi itu, ya, COVID ya. itu juga termasuk mati syahid. Kalau dia Masya Allah. sabar ya menerima ujiannya, Ikhlas ya, ikhlas, pasti dan ya. juga berobat Iya, udah Kemudian berusaha, ternyata ya. ajalnya sampai, maka itu termasuk dari mati syahid. Mati syahid. Kata Nabi, man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Gitu. Barang siapa yang meninggal karena wabah penyakit, dia itu adalah mati syahid. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu orang yang sakit perutnya. Sakit yang perut. sangat keras seperti yang melahirkan atau yang iya. ada dalam perutnya sakit itu juga termasuk mati syahid. Mati syahid. Iya, mati syahid. Termasuk tadi yang melahirkan juga itu, ya. Itu termasuk mati syahid. Nah, Mbak Mugi tadi contoh-contoh ini tadi Iya. yang mati syahid itu tidak otomatis mati syahid. Ada passwordnya Mbak Mugi. Ada apa tuh? Passwordnya. Passwordnya? Ada kata kuncinya. Kata Iya. kuncinya apa nih pemirsa? Kita dengarkan dulu nih. Iya. Ya. Jadi Jangan mentang-mentang udah gugur jalan Allah, Wah, ini sudah mati syahid nih gitu ya. Kemudian dia Iya. keluar rumah untuk menuntut ilmu. Iya. Kemudian dia tadi kena wabah penyakit meninggal, enggak mesti dia jadi apa ada kata belum kuncinya. tentu ya ada Iya. kata kunci nih. Apa Mbak nih Mugi kata mau tahu kunci? nih. Mau Nah, dong, dia- pemirsa juga mau tahu kan? Nah, itu kata langsung kuncinya saja. adalah dia harus beriman dan beramal saleh. Catat tuh, beriman Iman dan beramal saleh. Jika Ya. dia keluar tapi dia tidak beriman, tidak beramal saleh, ya dia tidak jadi mati syahid. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, ya surat ke-16 ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin au unsa fahuwa mu'minun falinuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Jadi orang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia mengerjakan amal baik dan dia mukmin. Nah, berbuat baik dan dia mukmin, maka akan diberikanlah kehidupan yang baik dan akan diberi pahala, Mbak Mugi, lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Masya Jadi Allah. harus dia Iya. iman dan beramal Iman dan saleh. beramal saleh. Iya. Ini Ramadan nih. Iya. Jadi gimana cara kita yang melipat gandakan ya? Karena di Ramadan ini Allah udah menjanjikan bahwa banyak sekali lipatan amal ibadah yang bisa kita dapatkan. Nah, langsung juga nih saya mau tanya kepada Ustadz Zen. Ustadz Iya. Zen, apa ada yang berbisik tadi sama saya juga sebelum saya kesini ya? Iya. Apakah betul sih orang yang mati syahid itu udah betul-betul jaminannya surga, Ustadz? Ya, Iya. tafadhol Ustadz. Ternyata dalam hadis Nabi disebutkan lis-suhada'i indallahi jannatun. Nah, bagi orang-orang yang meninggal dunia itu suhada itu di sisi Allah ada surga. Iya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dimanai bi anna arwah suhada'i fil jannah. Sungguhnya ruh-ruh para suhada, Iya. para syahid itu adalah di surga. Nah, hanya saja kita yang perlu diingatkan tadi yang tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Lili, ya kan, bagaimana macam-macam yang dianggap syahid, ya kan, syahid itu disebutkan walaupun ada riwayat lain menyatakan khamsatu syuhada. Ada orang yang sebutkan syuhada itu ada 5 tadi. Ada yang gara-gara kena wabah penyakit, ada yang karena sakit perut, Iya. ada yang karena tenggelam di air, Iya. ya kan, apa di laut, apalagi mau bulan puasa. Kalau pengen menghilangkan hawa nafsu itu harus sering banyak berenang. Berenang gitu ya. Kalau bisa berenangnya sampai ke tengah lautan. Niatnya Itu dulu apa bukan gitu ya? hanya apa nafsunya yang hilang, nyawanya hilang. Itu nggak masuk dong berarti kan? Iya kan? Nah, makanya disebutkan tadi adalah orang yang tenggelam, bahkan Iya. yang tertimpa benda juga itu termasuk apa namanya suhada. Iya. Yang terakhir kata Nabi SAW adalah di antara disebutkan orang yang jihad di jalan Allah. Iya. Itu yang termasuk adalah suhada syahid. Sehingga Nabi membagi klasifikasi syahid itu ada 3. Ada yang namanya syahid dunia dan akhirat. Nah, itu apa tuh Ustadz? Ya kan? Syahid Ada- dunia dan akhirat. Ada yang syahid akhirat, Iya. ada yang syahid dunia. Dunia. Siapa saja yang mendapatkan syahid akhirat, ternyata disebutkan yang syahid akhirat adalah orang yang
ketika dia meninggal dunia lagi dalam keadaan sakit. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan tadi sakit perut. Iya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tenggelam. Orang yang meninggal dunia yang tertimpa barang benda. Boleh jadi kena gempa, musibah, bencana alam. Nah ini yang ketika dia meninggal dunia tapi niatnya lillah karena Allah. Termasuk bekerja yang disampaikan oleh Ustaz Jalili. Melahirkan niatnya karena Allah, semuanya ibadah. Makanya di di pengajian ibu-ibu dia pakai model nyanyi. Ini ibadah, itu ibadah, semuanya jadi ibadah. Iya, Ya kan? Masya Allah. Nah, karena semuanya letak di mana nih syuhada? Ada yang akhirat, ada yang dunia, ada yang dunia dan akhirat. Kalau yang dunia sebelum dunia akhirat itu adalah mereka yang jihad di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, karena pamrih, ria, maka dianggap ketika meninggal dunia syahid dunia. Tapi kalau dia jihad di jalan Allah betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, makanya di dalam kitab Al-Asbah wan Nazair disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Semuanya itu tergantung maksudnya. Bahkan dalam surah Al-Bayyinah disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Letak dia kategori tadi syuhada dunia akhirat. Apakah syuhada akhirat? Apakah syuhada dunia? Maka tadi letaknya di niat. Begitu balik ke niat, dan itu hanya Allah yang tahu ya, niat hati manusia. Betul, makanya ada kaidah tuh Mbak Mugi menyatakan nahnu nahkumu bizawahir wallahu yahkumu bisarair. Jadi kalau kita tahu cuma secara fisiknya aja, yang lain-lainnya Allah yang Maha mengetahui, termasuk kita ikhlas atau tidak Allah yang tahu. Masya Allah. Yang pasti balikin semua karena Allah. Ya baik, Ustadz dan Ustazah, kita jedah dulu ya. Dan juga pemirsa, semangat terus ya di kajian Jelang Iftar. Jangan kemana-mana. Tentunya kembali lagi kami nanti setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, lanjut lagi kita di Jelang Iftar. Kali ini membahas mengenai mati syahid dalam Islam. Ya, baik, untuk juga Ustazah Lilih nih ya, kita lanjut lagi nih diskusi kita mengenai mati syahid. Ya, baik, Ustazah, kita juga pengen tahu banget nih kemuliaan ya. Kalau meninggalnya itu karena syahid, itu apa nih Ustazah? Ya, baik Mbak Mugi, sebelumnya saya mau nambahin Ustaz Jen dulu tadi ya. Boleh, terkait boleh. Tadi Ustaz Jen menjelaskan tadi tentang kategori dari mati syahid. Mati syahid, tadi kan ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia, ada akhirat mati syahid gitu ya. akhirat saja. Iya, Jadi mati syahid dunia akhirat itu seperti yang tadi jihad fisabilillah. Ya, kemudian yang dunia tadi dia hanya niatnya aja itu kan karena pengen dibilang pahlawan, terus pengen dibilang wah nanti jadi populer ya, jadi ikut jihad, viral gitu ya. Yang terakhir yang akhirat saja. Nah ini ada bedanya Mbak Mugi, artinya kalau dunia tentu saja kan tidak diakui oleh Nabi, apalagi Allah tidak mungkin tidak mengakui bahwa itu mati syahid. Karena orang bilang aja itu mati syahid ya. Biasanya tuh dari golongan mereka sendiri yang mereka berperang atau melawan sekelompok orang. Nah itu kelompoknya sendiri. Nah orang yang mati syahid ini dalam kategori dari mati syahid dunia akhirat dan akhirat saja itu beda dalam pemakamannya Mbak Mugi, dalam mengurus jenazahnya. Lain ya itu ya. Beda. Jadi kalau misalnya mati syahid dunia akhirat, ketika dia gugur, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, nggak perlu ya itu ya. Bahkan boleh tidak disolatkan. Oh begitu. Nah, jadi pakaian sebagai yang dia gugur itu kayak Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, gugur pada perang Uhud.
Iya. ya. Kemudian oleh Nabi langsung dimakamkan dengan pakaian perangnya, dengan darah yang masih menetes karena Masya nanti Allah. bajunya itu menjadi saksi. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani. Iya. Kalau yang syahidnya akhirat, Iya. ya, dia dikafani, dimandikan, disolatkan. Jadi bedanya itu, ya, Masya Allah. syahid akhirat dan syahid dunia akhirat. Iya. Nah, orang pengen sekali mati syahid karena banyak kemuliaannya Mbak Mugi, Nah, banyak itu dia. keutamaan. Apa aja nih Bahkan kemuliaannya banyak, nih ya? boleh saja kita Mbak Mugi berdoa ya Allah agar kita dimandikan mati Dalam syahid. keadaan syahid Iya, gitu ya. karena orang yang berdoa selalu ingin Iya. minta mati syahid Iya. dan ikhlas dan dia beriman dan beramal saleh, dalam keadaan meninggal di atas kasur pun Mbak Mugi, Iya. itu dikatakan mati syahid. Insya Ya, Allah. karena dia niatnya seperti itu, Niatnya, dia juga bekerja atau melakukan amal kebaikan dan beriman, dia selalu berdoa ingin mati syahid, tidur saja matinya di atas kasur, itu mati syahid. Insya Allah. Apa sih kemuliaannya mati syahid itu? Pertama adalah otomatis dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Ya, makanya orang mengejar-ngejar karena Iya, iya. otomatis dosanya atau kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut udah melihat tempatnya di surga. Ini nanti di sini loh tempatnya Masya Allah. gitu ya. Maka orang mengejar-ngejar Mbak Mugi, Iya, iya. dan dihindarkan dari azab kubur. Kubur. Ya. Masya Allah. Ya, ini bagaimana nih Ustadz Zain untuk Iya, kita menanggapi mencoba masalah melengkapi ini? saja. Iya. Melanggapi ada hadis Nabi yang menyatakan ternyata kalau untuk spesial syahid dunia akhirat. Iya. Nah, beda dengan syahid tadi dunia sama akhirat. Akhirat. Kalau yang syahid dunia pemakamannya biasa. Dimandikan, ya kan? Dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Termasuk di akhirat juga sama. Yang tadi dianggap syahid akhirat. Yang berbeda adalah tadi syahid dunia akhirat. Maka disebutkan yang tadi disebutkan, Iya. hadis Nabi melengkapi saja walam tusalli alaihim. Jangan disolatin mereka. Termasuk jangan yang dikuburkanlah mereka fi dimaihim bersama darah-darah mereka. Termasuk yang menarik adalah suatu ketika itu makbaroh di perang Uhud 70 kuburan ya, Iya. syuhada. Iya. Itu dalam riwayat pernah suatu ketika ada kebanjiran. Itu naik ke atas sampai Terlihat jasadnya ya, Hamzah terlihat ya. masih utuh. Itu yang sangat luar biasa kehebatan adalah syuhada. Ya, syuhada diantaranya karena betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun kalau memang perang di jalan Allah karena lillah, karena Allah, bisa juga menjadi adalah syahid dunia dan akhirat, atau minimal adalah syahid dalam akhirat. Yang saat kita berdakwah meninggal dunia, Iya. saat bekerja meninggal dunia, kalau niatnya karena Allah, itu akan menjadi nilai ibadah. Wallahu a'lam. Amin, Masya Allah ya. Baik, berbicara mengenai mati syahid ini sebenarnya menarik sekali untuk kita bahas secara panjang lebar ya. Tapi ini waktu juga yang ngebatasin kita nih Ustadz dan juga Ustazah ya. Tapi di penghujung acara ini silakan nanti Ustazah Lili dan juga Ustadz Zain memberikan sedikit kesimpulan kepada pemirsa kita. Silakan Ustazah. Saya beri. Ya. Ya, baik pemirsa yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan tentang mati syahid ya. Kemudian dapat disimpulkan, saya jadi teringat Mbak Mugi, kata dari Asma binti Abu Bakar, ya Asma putrinya Abu Bakar. Iya. Asma binti Abu Bakar mengatakan, ish kariman au mut syahidan, yang artinya hiduplah dengan mulia atau mati dengan mati syahid. Artinya apa? Kita di dunia ini hidup dengan mulia, hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Atau matilah dengan mati syahid. Jadi intinya kata-kata tersebut adalah hiduplah yang berkualitas atau matilah dengan berkualitas. Ish kariman au mut syahidan. Masya Allah. Ya. Silakan juga Kita Ustadz. melengkapi saja di antara hadis Nabi disebutkan iktanim homsan qabla homsin. Pergunakan waktu 5mu sebelum datang 5. Di antaranya hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kalau sedang hidup kita sudah luruskan niat karena Allah,
beribadah karena Allah, berjihad fisabilillah juga karena Allah. Karena makna sabilillah dalam Al-Quranul Karim dimaknai tidak hanya jihad bil qital, tidak hanya perang, tapi juga jihad jihad nafs, yaitu memerangi jiwa kita. Bahkan disebutkan fi ghazwil fikri, yaitu memerangi perang pemikiran. Itu juga termasuk bagian dari jihad yang termasuk mudah-mudahan termasuk dari kita minas suhada, yaitu luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak ya Ustazah Ya, Lili sama-sama, dan Mbak juga Mugi. Ustaz Ya. Zain. Masya Allah nih kajian kali ini insya Allah bermanfaat. Dan di Ramadan ini semoga apa yang kita sajikan juga berlimpah amal untuk kita semua dan juga bagi pemirsa juga di rumah. Amin. Iya, dan saya Mugi Zainal beserta semua kru juga mohon undur diri. Semangat terus kita ya, bekerja, berniat di jalan Allah sehingga semoga juga nanti surga menanti kita semuanya. Mari sama-sama kita menutup kajian ini Ustaz Zain dan juga Ustazah Lili dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.